Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 8 mahasiswa Magister Manajemen dari Universitas Medan Area. Di video ini, kami akan membahas tentang kompensasi dan kepuasan kerja dari buku karya Ibu Dr. Hajah Nur Aisyah Nasution, SEMM. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, Bunyamin Hasibuan dengan NPM 258105030, Rio Turatama dengan NPM 258105011, Fani Zubaidillah Sari Lubis dengan NPM 258105006, Wan Muhammad Naufal Akil dengan NPM 258105041, dan Atika Sari dengan NPM 258105045. Kompensasi. Pentingnya kompensasi. Kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Besarnya kompensasi telah ditentukan oleh perusahaan dan diketahui oleh karyawan, sehingga karyawan secara pasti mengetahui kompensasi yang akan diterimanya. Kompensasi terbagi menjadi 2, yaitu finansial dan non-finansial. Kompensasi finansial itu terbagi menjadi 2, langsung dan tidak langsung. Untuk kompensasi finansial langsung itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada bayaran pokok, seperti gaji dan upah. Yang kedua adalah bayaran prestasi. Yang ketiga, bayaran insentif itu seperti bonus, komisi, pembagian laba, dan opsi saham. Dan yang keempat adalah bayaran tertangguh. Itu seperti program tabungan, anuitas, pembelian saham. Untuk kompensasi finansial yang tidak langsung, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, program-program proteksi, seperti asuransi, kesehatan, pensiun. Yang kedua adalah bayaran di luar jam kerja. Itu contohnya liburan, cuti tahunan, dan cuti hamil. Yang ketiga adalah fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruangan kerja, dan tempat parkir. Untuk kompensasi non-finansial itu terbagi menjadi 2, pekerjaan dan lingkungan kerja. Untuk pekerjaan itu contohnya tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian. Dan untuk lingkungan kerja itu seperti kebijakan-kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, rekan kerja yang menyenangkan, dan lingkungan kerja yang nyaman. Dengan adanya pengaturan kompensasi yang baik, karyawan akan lebih terpuaskan dan termotivasi untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan perusahaan. Dan sebaliknya, apabila kompensasi yang diterima dipandang tidak memadai, semangat kerja, motivasi, kepuasan kerja, ataupun kinerja karyawan bisa turun drastis. Dilanjutkan dengan tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama, ikatan kerjasama yang dimaksudkan adalah di mana perusahaan dan karyawan sudah menyepakati pada saat awal pemberian kontrak untuk pemberian kompensasi. Yang kedua, kepuasan kerja. Kepuasan kerja yang dimaksud adalah perasaan positif atau negatif karyawan terhadap pekerjaannya yang mencerminkan sejauh mana kebutuhan, harapan, dan nilai-nilai mereka terpenuhi di tempat kerja dengan adanya kompensasi. Yang ketiga, motivasi. Yang dimaksudkan adalah dorongan internal dan eksternal dari karyawan untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan diri dan berinovasi dengan adanya kompensasi. Yang keempat, stabilitas karyawan yang dimaksudkan adalah karyawan lebih loyalitas dan berkelanjutan masa kerjanya dengan adanya kompensasi. Yang kelima adalah disiplin kerja, yang dimaksudkan adalah sikap patuh
taat terhadap peraturan dan kesediaan untuk melaksanakan tugas dengan baik dengan adanya kompensasi. Metode kompensasi. Metode kompensasi adalah cara-cara yang digunakan perusahaan untuk memberikan imbalan kepada karyawan. Metode ini dapat juga mengacu pada cara-cara penetapan gaji. Ada dua metode kompensasi yang sering kita pakai. Yang pertama adalah metode tunggal. Metode tunggal merupakan suatu metode yang digunakan untuk menetapkan besarnya kompensasi atau gaji berdasarkan ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki karyawan. Yang kedua adalah metode jamak. Metode jamak merupakan metode pemberian kompensasi yang didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga kadangkala juga ikut menentukan besarnya gaji pokok seseorang. Sistem kompensasi yang efektif. Perusahaan menjalankan manajemen kompensasi yang efektif dengan tujuan agar mendapatkan pegawai yang berkualitas, mempertahankan pegawai yang ada, menjamin terciptanya rasa keadilan, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan, mengendalikan biaya, mengikuti aturan hukum yang berlaku, dan meningkatkan efisiensi administrasi. Ada dua hal yang harus dipertimbangkan agar kompensasi dapat berjalan efektif. Yang pertama, sistem kompensasi harus tanggap terhadap situasi yang ada. Yang kedua, sistem kompensasi harus dapat memotivasi karyawan. Pengaruh situasional seperti situasi ekonomi pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kenaikan gaji. Peningkatan inflasi akan berdampak pada penderitaan karyawan akibat gaji yang diterimanya tidak dapat menyamai laju kecepatan inflasi. Demikian halnya dengan pengaruh lingkungan. Dalam hal ini, manajer sumber daya manusia paling tidak harus mampu menjawab pertanyaan yang pertama, aspek lingkungan apa saja yang mempengaruhi kompensasi? Yang kedua, apakah perubahan dalam lingkungan harus diikuti dengan perubahan kebijakan kompensasi? Yang ketiga, apakah kebijakan kompensasi yang dimiliki perusahaan yang satu dengan yang lainnya sama? Yang keempat, bagaimana kompensasi harus diubah untuk menanggapi kemungkinan perubahan lingkungan? Sistem imbalan merupakan sistem kompensasi yang mencakup seluruh paket keuntungan, baik finansial maupun non-finansial, yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi mereka. Sistem ini bertujuan untuk memotivasi karyawan, menarik dan mempertahankan talenta, memenuhi tujuan organisasi, serta menciptakan hubungan kerja yang efektif. Imbalan ini dapat berupa gaji pokok, tunjangan, insentif, asuransi, pensiun, dan lainnya. Ada dua macam sistem imbalan yang kita ketahui. Yang pertama, imbalan intrinsik. Imbalan intrinsik adalah imbalan yang dinilai di dalam dan dari mereka sendiri. Sedangkan yang kedua adalah imbalan ekstrinsik, yaitu imbalan yang diberikan kepada seseorang oleh pihak lain. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja juga dapat dinyatakan sebagai keadaan emosional karyawan di mana terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja oleh perusahaan dengan tingkat balas jasa yang diinginkan karyawan, baik berbentuk finansial maupun non-finansial. Kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan cinta atas pekerjaan yang dikerjakannya. Sikap ini tercermin pada moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dirasakan di dalam pekerjaan, di luar pekerjaan, dan kombinasi keduanya. Faktor-faktor kepuasan kerja. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, balas jasa yang adil dan layak. Yang kedua, penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian. Yang ketiga, berat ringannya pekerjaan. Yang keempat, suasana dan lingkungan pekerjaan. Yang kelima, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. Yang keenam, sikap pemimpin dan kepemimpinannya. Yang ketujuh, sifat pekerjaan.
Langkah-langkah apa yang dapat diambil ketika karyawan menghadapi stres? Yang pertama, merumuskan kebijakan manajemen dalam membantu karyawan yang sedang stres. Yang kedua, menyampaikan kebijaksanaan tersebut kepada seluruh karyawan sehingga mereka mengetahui kepada siapa mereka dapat meminta bantuan. Yang ketiga, melatih para manajer dengan tujuan agar mereka peka terhadap timbulnya gejala stres. Yang keempat, melatih karyawan mengenali dan menghilangkan sumber stres. Berikutnya yang kelima, terus membuka jalur komunikasi dengan para karyawan sehingga mereka benar-benar diikut sertakan untuk mengatasi stres. Yang keenam, memantau kegiatan organisasi sehingga kondisi yang dapat menjadi sumber stres dapat diidentifikasi secara dini. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menyediakan jasa bantuan bagi para karyawan yang menghadapi stres. Kemudian masuk ke dalam pembahasan studi kasus, di mana kami mengambil studi kasus kompensasi dan kepuasan kerja pada PT Garuda Indonesia. Kompensasi dan kepuasan kerja merupakan dua aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia. Kompensasi adil dan sesuai harapan karyawan dapat meningkatkan motivasi, kinerja, serta loyalitas karyawan, di mana kepuasan kerja mencerminkan persepsi karyawan terhadap pekerjaannya, termasuk pada faktor-faktor seperti gaji, lingkungan kerja, pengakuan, dan kesempatan pengembangan karir. Nah, profil dari perusahaan studi kasus yang kami ambil, nama perusahaannya yaitu PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Bidang dari perusahaannya adalah maskapai penerbangan nasional dengan jumlah karyawan kurang lebih 10.000 orang yang berlokasi di kantor pusat Jakarta dengan cabang di seluruh Indonesia dan internasional. Masalah yang dihadapi oleh PT Garuda Indonesia yaitu menghadapi tantangan dalam mempertahankan karyawan berbakat. Hasil survei internal menunjukkan 40% karyawan merasa gaji dan tunjangan tidak kompetitif dibandingkan dengan maskapai sejenis. 35% karyawan menginginkan program pengembangan karir yang lebih jelas. Kepuasan kerja secara keseluruhan berada pada sektor 3,2 dari 5. Analisis kasus dari studi kasus yang kami ambil pada PT Garuda Indonesia. Yang pertama, kompensasi, di mana gaji pokok karyawan relatif stabil namun tidak kompetitif dibandingkan dengan maskapai penerbangan sejenis lainnya. Program insentif dan bonus belum diterapkan secara konsisten. Nah, yang kedua, kepuasan kerja, di mana lingkungan kerja mendukung, namun karyawan merasa kurang dihargai. Kesempatan pengembangan karir terbatas bagi beberapa posisi. Faktor penyebabnya adalah antara lain struktur kompensasi yang kurang fleksibel, kurangnya komunikasi mengenai skema insentif dan peluang kenaikan gaji, dan minimnya pengakuan atas pencapaian karyawan. Nah, bagaimana solusi dan rekomendasi dari studi kasus PT Garuda Indonesia? Yang pertama, perbaikan kompensasi. Meninjau ulang struktur gaji agar kompetitif di industri, menetapkan bonus dan tunjangan berbasis kinerja. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja, program penghargaan rutin bagi karyawan berprestasi, pelatihan dan kesempatan pengembangan karir, dan survei kepuasan kerja tahunan untuk mengevaluasi efektivitas program. Berdasarkan data pada studi kasus kompensasi dan kepuasan kerja pada PT Garuda Indonesia, skor kepuasan kerja berdasarkan departemen untuk skala 1 sampai dengan 5. Yang pertama, Departemen Operasional Penerbangan dengan skor 3,1. Yang kedua, Departemen Layanan Penumpang dengan skor 3,3. Yang ketiga, Departemen Administrasi dan HR dengan skor 3,5. Dan yang keempat, Departemen Teknologi dan IT dengan skor 3,2. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, hubungan antara kompensasi dan kepuasan kerja sangatlah erat. Kompensasi yang adil dan sesuai dengan beban kerja dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, dan kepuasan kerja karyawan. Sebaliknya, ketidakadilan dan ketidaksesuaian kompensasi dapat menurunkan semangat kerja dan meningkatkan turnover karyawan. Seorang karyawan menerima gaji di bawah rata-rata pasar
Meskipun kinerjanya tinggi, ia merasa tidak dihargai sehingga kepuasan kerjanya menurun dan berpotensi mencari pekerjaan lain. Sebaliknya, ketika perusahaan memberikan bonus kinerja dan tunjangan kesejahteraan, karyawan merasa dihargai dan meningkatkan motivasi dan loyalitas. Saran yang dapat diberikan yang pertama, tingkatkan keadilan kompensasi dengan memastikan sistem gaji, tunjangan, dan bonus diberikan secara adil sesuai dengan beban kerja, kinerja, dan masa kerjanya. Yang kedua, melakukan peninjauan rutin terhadap sistem kompensasi agar tetap kompetitif dan secara terbuka kriteria pemberian kompensasi agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Yang ketiga, ciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif, meningkatkan kesempatan pengembangan karir, dan memiliki prospek jangka panjang oleh perusahaan. Sebagai penutup, dengan penerapan sistem kompensasi yang adil, transparan, dan berbasis kinerja, serta peningkatan kepuasan kerja melalui lingkungan yang positif dan peluang pengembangan diri, diharapkan kinerja serta loyalitas karyawan terhadap perusahaan dapat meningkat secara berkelanjutan dan dapat menghasilkan kepuasan kerja oleh karyawan. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.